Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hati ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga jumlahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam acara Risalah Ilmu, yang mudah-mudahan kita bisa memetik faedah dari pembahasan kali ini, yang insya Allah akan kita ambil pembahasan tersebut dari kitab Shaidul Khatir karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang merupakan hasil dari lintasan-lintasan benak pikiran Al-Imam Ibnul Jauzi, kemudian beliau tuangkan dalam tulisannya agar ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari lintasan-lintasan pikiran tersebut tidak hilang. Sehingga perlunya ilmu tersebut beliau ikat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku yang berjudul Shaidul Khatir, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting sekali, karena berkaitan dengan sesuatu yang paling penting dalam diri kita, yaitu berkaitan tentang masalah hati. Hati adalah asyrafus syai' fil insan. Sesuatu yang paling mulia dalam diri manusia adalah hati. Karena hati inilah raja. Raja yang memerintahkan anggota badannya. Raja yang memerintahkan prajurit-prajuritnya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila hati tersebut baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik pula. Namun sebaliknya, jika seandainya hati tersebut rusak, maka seluruh amalan, seluruh anggota badan seluruhnya akan ikut rusak pula. Dan di sini Al-Imam Ibnu Jauzi akan membahas sesuatu yang penting sekali, yang selayaknya kita renungi bersama jamaah sekalian, yang mana beliau membahas tentang masalah hubungan antara hati dan dosa. Bagaimanakah korelasi hubungan antara hati dan dosa? Sehingga beliau di sini mengatakan a'dhamul mu'aqabah. A'dhamul mu'aqabah, bahwasannya sebesar-besar hukuman, sebesar-besar hukuman adalah an la yush'irul mu'aqab bi annahu qad yu'aqab. Bahwasannya sebesar-besar hukuman yang beliau jelaskan dalam kitab ini, kata beliau, a'dhamul mu'aqabah, hukuman terberat, an la yuhisal mu'aqabu bil uqubah, adalah hukuman terberat itu manakala seseorang yang sebenarnya dihukum, namun dia tidak merasakan hukuman tersebut.
Banyak orang yang sebenarnya Allah berikan hukuman kepadanya. Hukuman yang sering menerpa hati seseorang. Namun ternyata karena hati tersebut telah mati, hati telah sakit dengan dosa-dosa dan maksiat, sehingga dia tidak merasakan hukuman tersebut. Bahkan yang lebih parah, beliau menjelaskan, wa asyaddu min dzalik. Dan ada yang lebih parah. Lebih parah dari orang yang tidak merasakan bahwasanya dia telah dihukum. Wa asyaddu min dzalika an yaqa'as surur bima huwa uqubah. Yang lebih parah dari hal tersebut adalah ketika seseorang gembira ketika merasakan hukuman tersebut. Gembira yang sebenarnya itu adalah sebuah hukuman. Kal farahi bil malil haram. Seperti seseorang yang gembira karena telah mendapatkan harta yang haram. Sebagian orang gembira ketika berhasil dan sukses korupsi besar-besaran. Sebagian orang senang gembira ketika proyek korupsinya tidak ada yang mengetahuinya. Merasa berhasil menipu masyarakat, menipu rakyat. Ini adalah bentuk ketertipuan. Bergembira dengan uang yang haram ketika seseorang rentenir, seseorang yang melakukan praktek riba, merasa senang karena mendapatkan hasil yang melimpah dari praktek ribanya. Sebagian orang merasa senang, merasa bahagia ketika mendapatkan uang yang haram. Wa tamakkun minadh-dhunub. Dan kata beliau Al-Imam Jauzi, Ibnul Jauzi, yang lebih parah adalah seseorang itu bahagia ketika berhasil melaksanakan sebuah dosa dan maksiat. Yang mana kita lihat terkadang sebagian orang berusaha sungguh-sungguh untuk menerjang larangan Allah. Sebagian orang berjuang untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika berhasil melakukan perbuatan dosa tersebut, akhirnya dia merasa senang. Sebagaimana sebagian pemuda yang merasa senang ketika berhasil menaklukkan hati seorang akhwat. Sebagian pemuda merasa bangganya ketika berhasil menggombali seorang akhwat. Sebagian pemuda merasa bangga karena berhasil memberikan janji-janji palsu kepada seorang akhwat. Bahkan na'udzubillah, sebagian pemuda merasa bangga karena telah berhasil merenggut keperawanan seorang wanita. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanakah keadaan seseorang yang demikian? Seseorang yang tidak merasa bahwasanya dia telah dihukum oleh Allah. Bahkan dia justru senang ketika berkubang dengan dosa dan maksiat. Bagaimanakah keadaan orang yang seperti ini? Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, wa man hadhihi halahu. Maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, tidak merasa kalau dihukum, bahkan senang dalam melakukan dosa dan maksiat, maka kata beliau, la yafuzu bi ta'ah. Maka dia tidak akan berhasil dalam ketaatan. Maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya mentaati Allah, nikmatnya beribadah, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kehilangan rasa khusyuk dalam sholat. Dia akan kehilangan rasa manisnya dalam membaca Al-Quran. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang berakal adalah ketika dia sangat peka
peka dengan hatinya. Seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang sadar bahwasanya hatinya telah hilang. Hatinya yang hanif, hatinya yang lurus telah hilang. Berubah menjadi hati yang gelap. Hati yang gelap dengan penuh noda-noda dosa dan maksiat. Kapankah kita merasakan hati ini merasa peka ketika kita merasa hati kita telah hilang? Maka berbahagia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana Allah taala telah memberikan peluang bagi kita untuk senantiasa melakukan perbaikan diri. Bahkan bersyukur kepada Allah yang telah menangguhkan sebuah hukuman dalam rangka memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk melakukan perbaikan diri, menyesali sebuah kesalahan, sehingga kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua menyadari bahwasannya setiap manusia itu pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Karena manusia adalah makhluk yang khata'. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam, setiap manusia adalah khata'. Banyak berbuat dosa dan maksiat. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat, segera kembali ke jalan Allah, segera menyesali perbuatannya, dan mengganti dosa-dosa tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebuah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Allah menunda sebuah hukuman untuk memberikan kesempatan kepada seorang hamba. Coba kita renungkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bayangkan apa yang akan terjadi seandainya setiap kali manusia berbuat dosa, Allah langsung menghukumnya? Allah langsung menghukumnya dengan sebuah siksanya. Maka apa yang akan terjadi? Bila Allah melakukan hal tersebut, niscaya bumi ini akan kosong. Niscaya bumi ini tidak akan ada penghuninya. Karena apa? Karena tidak ada tersisa satupun manusia di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha penyayang, Allah tidak melakukan hal tersebut. Allah melakukan penangguhan dan melakukan penundaan bagi manusia. Dengan harapan semoga mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-45, yang mana Allah berfirman, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu." Sekiranya seandainya Allah menghukum manusia dengan setiap apa yang mereka perbuat, ma taraka ala dhahriha min dabbah, niscaya Allah tidak akan menyisakan di atas muka bumi ini satu makhluk pun. Itu kapan? Ketika setiap manusia berbuat dosa langsung Allah berikan hukuman. Niscaya nggak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Fa'idha ja'a ajaluhum. Dan apabila telah datang ajal mereka, fa'innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya.
surat Fatir ayat yang ke-45. Sehingga jemaah sekalian, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Namun sangat disayangkan, banyak dari saudara-saudara kita yang justru tertipu dan tidak mengerti. Sebagian orang, sebagian pelaku dosa merasa tidak berdosa dengan perbuatannya karena ia tidak langsung mendapatkan hukuman. Ia merasa bebas berbuat apa saja yang ia kehendaki. Karena dia menganggap tidak ada hukuman yang ia dapatkan. Merasa tidak ada yang bisa menghukumnya. Sehingga ia akan semakin tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Terlebih lagi di sana, sebagian orang yang minim akan ilmu dan keimanannya. Sebagian saudara kita ada yang ketika melihat para pelaku dosa-dosa, kenapa sih pelaku dosa itu kok nggak mendapatkan siksa? Kenapa tidak segera mendapatkan siksa? Bahkan mereka kok rezekinya semakin lancar, semakin sukses, semakin maju bisnisnya. Ketika mereka melihat orang-orang jahat dan ahli maksiat tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka, maka hal itu mendorong orang lain untuk mengikuti langkah mereka. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya perbuatan buruk itu cepat menularnya. Ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, perbuatan buruk, contohnya korupsi, sehingga jadi kaya raya, dan merasa tidak ketahuan KPK, maka apa? Maka akan banyak di belakangnya orang-orang yang akan mengikuti jejaknya. Karena merasa dia bisa melakukan korupsi dan tidak ketahuan dan tidak mendapatkan hukuman. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah keadaan orang-orang yang tertipu dengan penundaan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita agar tidak seperti orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Sehingga kita lihat fenomena akhir zaman ini. Kita lihat di zaman ini banyak dari saudara-saudara kita yang meremehkan dosa. Meremehkan, bahkan mereka meremehkan dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa besar saja diremehkan. Terlebih lagi dosa-dosa kecil. Fenomena tersebut terjadi karena lemahnya iman dan lemahnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengingatkan kita semua, yang mana beliau mengatakan, innal mu'mina yara dunubahu. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seolah-olah seperti dia adalah duduk, seakan-akan dia duduk di kaki gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dan merasa khawatir jika gunung tersebut akan runtuh menimpa dia. Kita lihat seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti gunung yang besar. Gunung yang besar yang akan menimpanya. Inilah sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan yang seperti inilah sebaiknya keadaan setiap mukmin. Sangat merasa khawatir akan dosa-dosanya. Tidak merasa aman dari azab Allah. Berbeda dengan seorang yang fajir.
Abdullah bin Mas'ud melanjutkan perkataan beliau, wa innal fajira yara dunubahu. Adapun orang-orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang buruk, pelaku dosa maksiat, yara dunubahu, mereka melihat dosa-dosanya. Kadzubabin marra ala anfihi. Seolah-olah mereka melihat dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Hingga merasa apa? Cukup diusir demikian. Merasa kecil, meremehkan dosa-dosa tersebut. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah. Demikianlah ketika seseorang meremehkan dosa-dosa. Dia meremehkan tidak mengapa sekali-kali berdusta. Tidak mengapa sekali-kali bohong. Tidak mengapa kita korupsi dengan jumlah yang sedikit. Insya Allah Allah Maha Pemurah. Insya Allah akan ampuni kita. Sebagian orang merasa tidak mengapa kita sekali-kali ghibah. Ini dalam rangka yang di situ ada manfaatnya. Kita lihat bagaimana sebagian orang menganggap meremehkan sebuah dosa. Sebagian dosa kita meremehkan dosa riswah, dosa menyuap. Padahal kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama mereka masuk neraka. Kita lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah nasihat. Bagaimana seorang mukmin itu menyikapi dosa-dosanya. Bagaimana kita menyikapi dosa-dosa yang kita lakukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sebagian muridnya. Yang mana beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian terkadang melakukan suatu dosa. Hiya adakum fi a'yunikum minasy'ari. Terkadang kalian melakukan sebuah dosa yang kalian pandang lebih kecil daripada biji gandum. Terkadang kalian melakukan sebuah dosa namun kalian menganggap bahwasannya dosa tersebut sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada gandum. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Di zaman ini kita melihat, kita menganggap, ketika kita melakukan dosa tersebut, kita meremehkan dosa tersebut dan menganggap kecil. Namun kita lihat bagaimana penjelasan Anas bin Malik, kata beliau, padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai dosa besar yang akan membinasakan. Sebagai dosa besar yang akan membinasakan. Hadis rawahul Bukhari. Kita lihat bagaimana berbedanya zaman kita sekarang ini, jamaah sekalian, dengan zamannya para sahabat. Ketika kita di zaman sekarang melakukan sebuah perbuatan dosa, kita menganggapnya hal yang kecil, hal yang remeh. Namun di zaman Anas bin Malik, di zaman sahabat Nabi SAW, mereka para sahabat itu menganggap itu adalah sebuah dosa besar. Dosa besar yang bisa membinakan seseorang. Bisa membinasakan seseorang. Jamaah sekalian, pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Mengapa para sahabat radhiyallahu anhum bisa menyingkapi sebuah dosa, menganggap dosa tersebut adalah dosa yang besar yang bisa membinasakan. Hal ini adalah timbul karena pengagungan para sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar mengagungkan Allah. Mereka tidak melihat besar kecilnya dosa, tapi mereka melihat siapa yang mereka maksiati, siapa yang mereka terjang larangannya. Maka dosa kecil,
Jika sudah dikaitkan dengan kebesaran Allah, maka akan menjadi sangatlah besar di mata mereka. Ada suatu hal yang seringkali belum dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Mereka menganggap meremehkan dosa-dosa kecil. Dan mereka mungkin kurang paham, kurang bisa memahami ternyata bahwasannya dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Kapankah demikian? Yaitu apabila dosa kecil tersebut diremehkan. Ketika dosa-dosa kecil diremehkan, maka akan menjadi besar dosa tersebut. Sehingga setiap muslim selayaknya tidak terbuai dengan penundaan sebuah dosa. Ia harus sadar bahwasannya setiap dosa itu akan ada hukumannya. Sebagaimana pepatah mengatakan, sapa nandur bakali ngunduh. Siapa menanam pasti akan memanennya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun hanya sebesar biji zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus peka dengan hatinya. Seseorang harus peka seandainya dia sedang dalam keadaan dihukum. Karena setiap insan harus menyadari bahwasannya balasan sebuah dosa itu tidak hanya di akhirat saja. Akan tetapi di dunia pun seseorang akan merasakan balasan dari sebuah dosa. Sebagai contoh, balasan dari sebuah dosa yang disegerakan balasannya di dunia, sebagaimana mungkin bisa berupa rezeki seseorang menjadi seret. Ya. Mungkin hatinya menjadi sempit. Hatinya yang lurus itu hilang. Atau mungkin menurunnya kesehatannya. Bahkan dibenci banyak orang. Dan dampak-dampak buruk yang lainnya. Sebagaimana yang Ibnu Abbas pernah jelaskan bahwasannya, inna lidzanbi sawadan fi wajhihi wa sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi. Bahwasannya dampak buruk dari sebuah dosa adalah menjadikan wajah itu menghitam, menjadikan hati itu gelap, ya, dan akan menjadikan dhiqan fil rizki, menjadikan rizki itu sempit, wa wahnan fil badani, menjadikan badan itu ringkih, badan itu lemah, wa bughdan fi qulubin nas, fi qulubil khalqi, dan menjadikan manusia itu membencinya. Inilah dampak-dampak dari sebuah dosa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Thaha. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzunka, maka dia kelak akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hatinya terasa sempit, rizkinya pun sempit, kuburannya pun nanti juga akan sempit. Dalam neraka pun akan merasakan kesempitan. Kesempitan hiduplah yang akan didapatkan oleh para pelaku dosa-dosa dan maksiat. Seharusnya setiap orang menyadari ketika merasakan kesempitan dalam hidup ini, barangkali itu adalah disebabkan karena dosa-dosa dan maksiatnya.
Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwasannya di sana ada seorang hamba yang ketika mendapatkan hukuman di dunia ini, dia tidak merasa bahwasannya dia sedang dihukum. Itulah yang dinamakan hukuman yang tidak terasa. Sehingga kita lihat dan menjadi pertanyaan kita mungkin, mengapa para pendosa itu hidupnya kok berkecukupan? Rizki mereka melimpah ruah, rumahnya megah, mobilnya mewah, atau mungkin bahkan istrinya 4. Fisiknya juga sehat walafiat. Sebagian orang bertanya, lalu mana balasan dari dosa dan maksiatnya? Karena mungkin orang tersebut adalah melakukan seluruh dosa dan maksiat. Melakukan dosa-dosa besar, melakukan praktek kesyirikan, melakukan dosa-dosa besar lainnya. Maka perlu kita pahami, ketika kita melihat para pelaku dosa dan maksiat kok bergelimang dalam kenikmatan dunia, maka yang harus kita pahami adalah bahwasannya hukuman Allah tidak hanya menimpa fisik seseorang. Hukuman Allah tidak hanya menimpa fisik seseorang, akan tetapi hukuman Allah itu akan menimpa juga batin seseorang. Hukuman Allah tidak hanya bersifat fisik yang kelihatan oleh mata kita. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau hukuman fisik yang kelihatan oleh mata, mungkin ada orang yang bangkrut usahanya, didera oleh penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, atau diturunkan dari jabatannya, atau hukuman yang lain yang bersifat fisik. Itulah hukuman yang kelihatan. Namun perlu kita pahami bahwasanya di sana ada hukuman yang tidak kasat mata, atau yang kasat mata kita tidak mampu melihatnya. Itulah yang dinamakan hukuman yang menyasar pada hati dan batin seseorang. Dan jenis hukuman inilah yang banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Bahkan seseorang yang sedang menjalani hukuman tersebut, itu saja tidak merasakannya, apalagi orang lain. Maka hukuman yang terlupakan adalah hukuman yang menimpa hati dan batin seseorang. Padahal harus kita pahami hukuman yang menimpa batin, yang menimpa hati seseorang, istri ini justru lebih berat daripada hukuman yang menimpa fisik seseorang. Inilah jenis hukuman yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir. Yaitu hukuman yang tidak terasa. Itulah hukuman terberat ketika seseorang sebenarnya dihukum oleh Allah, namun dia tidak merasa. Kemudian, beliau menjelaskan keadaan, contoh-contoh keadaan yang menimpa sebagian orang, yang mana beliau mengatakan, wa inni tadabbartu ahwala aksaril ulama'i wal mutazahidina. Beliau menjelaskan, sungguh aku merenungi keadaan sebagian banyak dari para ulama dan orang-orang yang zuhud. Sebagian ahli ilmu dan sebagian orang yang mungkin dikenal dengan ahli zuhud, fara'aituhum fi uqubatin la yuhissunaha aw la yuhissuna biha. Sebagian ulama atau sebagian orang yang dikenal dengan ahli zuhud, mereka sebenarnya berada dalam hukuman yang tidak mereka rasakan. Mungkin sebagian orang yang bergelar dengan gelar yang memukau hati, yang menyilaukan mata. Mungkin gelarnya S3, atau gelar-gelar yang lainnya, sebagai pemimpin sebuah organisasi contohnya,
Namun ternyata orang tersebut terkadang mendapatkan hukuman Allah. Hukuman Allah yang mana terfitnah oleh fitnah popularitas. Terfitnah oleh fitnah riyasah. Fitnah cinta kekuasaan. Yang mana terkadang seseorang, kalau tidak Allah berikan taufik dan perlindungannya, terkadang seseorang pun akan terkena fitnah popularitas dan fitnah kekuasaan. Sehingga beliau mengatakan wa mu'dhamuha min qibali talabihim liriyasah. Yang mana hukuman tersebut kebanyakannya adalah yang menimpa seseorang yang dikatakan ahli ilmu adalah hukuman ketika dia cinta dengan kekuasaan. Sebuah hukuman adalah ketika seseorang yang dikatakan ahli ilmu, tapi apa? Tapi mencari kekuasaan dengan ilmu dia. Mencari kekuasaan dengan ilmu dia dengan cara menghalalkan segala cara yang ada. Kemudian beliau mengatakan, Fal'alimu minhum. Maka ada orang yang dikatakan ahli ilmu di antara mereka. Yaqdhabu in rudda alaihi khata'uhu. Ada seorang yang dikatakan ahli ilmu, maka mereka akan marah jika seandainya kesalahan mereka dibantah. Jika seandainya kesalahan mereka dijelaskan, mereka akan marah. Wal wa'idu mutasanni'un biwa'dihi. Kita berlindung kepada Allah dari seseorang yang memberikan nasihat, namun dia berpura-pura mutasanni. Mereka membuat-buat dalam memberikan sebuah nasihatnya. Semoga Allah melindungi kita dari suatu bentuk, yaitu seseorang yang memberikan nasihat, namun tidak dari tulus hati yang paling dalam. Sebagian orang memberikan nasihat untuk mendapatkan popularitas. Sebagian seseorang memberikan nasihat tidak murni ikhlas dari hatinya. Namun, sebagian orang memberikan nasihat karena ada tujuan-tujuan duniawi di sana. Sebagian orang, sebagian pemuda contohnya, memberikan nasihat kepada seorang akhwat. Bukan lillah, bukan karena Allah, tapi mungkin karena ia ingin mendapatkannya. Karena ada tujuan duniawi di sana. Maka kita pun sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, harus senantiasa menyadari bahwasannya yang namanya an-nasihatu, yang namanya nasihat itu harus murni, harus ikhlas dari hati yang paling dalam. Iradatul khair lil mansuhi lahu, bahwasanya seseorang yang memberi nasihat harus ada perasaan dalam hatinya. Dia harus ada perasaan menginginkan kebaikan bagi orang yang ia nasihati. Jangan sampai mutasanni fi biwa'dihi. Fanas'al ta'ala al-afiyah. Wal mutazahid munafiqun aw mura'in. Beliau melanjutkan sebuah kesalahan, sebuah hukuman adalah ketika seseorang yang dikatakan ahli zuhud, tapi ternyata memiliki sifat kemunafikan. Maka kita harus berhati-hati seseorang dari sifat seseorang yang menampakkan kesuhutannya dalam rangka riya, dalam rangka untuk mendapatkan pujian seseorang. Sebagaimana ya terkadang sebagian orang yang mungkin dikatakan ahli zuhud menampakkan seolah pakaiannya yang compang-camping, menampakkan bibirnya yang kering agar kelihatan banyak puasanya. Atau mungkin menampakkan raut mukanya, menampakkan matanya yang cekung seolah-olah dia jarang tidur, seolah-olah dia menghidupkan malam-malam harinya dengan sholat malam. Atau mungkin seseorang sengaja menampakkan bekas di dahinya agar dikatakan sebagai orang yang ahli sujud. Maka kita pun waspada dari sifat orang yang menampakkan kesuhutan tapi dalam rangka untuk riya, untuk mendapatkan pujian dari manusia.
Fa'awwalu uqubatihim. Maka pertama kali, hal yang pertama yang merupakan hukuman untuk mereka adalah untuk mereka yang dikatakan ahli ilmu namun dia marah jika diluruskan kesalahannya, atau orang yang beri nasihat tapi membuat-buat dalam nasihatnya, tidak tulus dari hati yang dalam, atau seorang yang dikatakan ahli zuhud namun dia munafik dan mura'in dan berbuat riya, maka kata Al-Imam Ibnu Jauzi, hukuman pertama bagi mereka adalah i'raduhum anil haqqi syughlan bil khalqi. Maka mereka akan berpaling dari kebenaran. Mereka akan menggadaikan kebenaran. Mereka akan meninggalkan kebenaran. Kenapa? Syughlan bil khalqi. Karena mereka sibuk dengan makhluk. Karena mereka sibuk mencari ridha makhluk. Mencari ridha manusia. Mereka meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran karena sibuk dengan makhluk. Maka ikhlas, yang dinamakan ikhlas adalah apa? Sibuk dengan penilaian Allah. Dia hanya melihat penilaian Allah dan tidak melihat penilaian manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, melanjutkan penjelasannya, wa min khafi uqubatihim salbu halawatil munajah. Kata beliau, dan di antara hukuman untuk mereka adalah dicabutnya nikmat bermunajat kepada Allah. Dicabutnya nikmat beribadah kepada Allah. Waladdatut ta'abbud, kata beliau. Dicabutnya nikmatnya, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun, kecuali ar-rijal, seorang laki-laki yang sejati, yang benar-benar beriman kepada Allah, dan seorang wanita yang benar-benar mukminah, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahfaduhullahu bihimul ard, makalah mereka yang akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sejati dalam keimanannya, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, bawatinuhum kadhawahirihim, batin mereka adalah sama dengan dohir mereka. Ya, batin mereka adalah sama apa yang mereka tampakkan. Berbeda dengan orang yang munafik. Orang munafik menampakkan kebaikan tapi batin mereka penuh dengan keburukan. Seorang mukmin yang sejati imannya adalah bawatinuhum kadhawahirihim. Batin-batin mereka itu seperti apa yang mereka nampakkan. Jadi selaras antara batin dan zahirnya. Bal ajalla. Bahkan seorang mukmin yang beriman adalah hatinya itu lebih baik. Batin mereka lebih baik dari apa yang mereka tampakkan. Wa sarairuhum ka'alaniyatihim. Rahasia-rahasia mereka adalah seperti apa yang mereka nampakkan terang-terangan. Jadi keadaan mereka ketika sendirian itulah sama dengan keadaan apa yang mereka nampakkan terang-terangan. Berbeda dengan seseorang yang apabila dalam keramaian kelihatan adalah orang yang soleh, kelihatan seorang alim, seorang yang soleh. Namun ketika sendirian dalam kesunyian, ternyata banyak menerjang larangan-larangan Allah. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari sifat orang yang ketika terang-terangan, ketika dalam keramaian, seolah-olah menampakkan setan adalah musuhnya. Namun ternyata di saat kesendirian, di saat kesunyian, ternyata dia malah menjadikan setan sebagai temannya. Itulah mereka seorang mukmin yang sejati. Himamuhum inda suraya bal a'la. Seorang mukmin sejati, kata beliau, cita-cita mereka adalah di atas langit, tinggi sana. Bal a'la, bahkan lebih tinggi darinya. Itulah mukmin yang sejati.
Kata beliau, wa in urifu tanakkaru. Ketika seseorang yang ikhlas berdakwah, ikhlas menyebarkan ilmu, dan ternyata Allah mengangkat derajatnya, Allah angkat namanya, sehingga dia jadi terkenal, padahal dia tidak menginginkan popularitas tersebut. Namun, ternyata Allah uji dengan fitnah popularitas. Sehingga apa? Seorang mukmin yang sejati, in urifu, jika mereka dikenal banyak orang, tanakkaru, maka mereka berusaha untuk mengingkarinya, berusaha untuk bagaimana caranya agar tidak dikenal. Sebagaimana kisah Uwais. Kita semua tahu bagaimana kisah Uwais Al-Qarni. Yang ketika Umar bin Khattab berwasiat kepada penduduk Yaman agar berbuat baik kepada Uwais. Maka seketika itu maka Uwais, ketika perkaranya namanya mulai dikenal oleh banyak orang, akhirnya Uwais kemudian apa? Kemudian akhirnya Uwais pergi menghilang bersama ibunya. Kemudian bila melanjutkan wa in ru'iyat lahum karamah ankaru. Dan seandainya inilah wali-wali Allah, seorang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman yang benar-benar bertakwa kepada Allah, iman yang sejati, yang tidak mencintai popularitas, yang tidak membuat-buat dalam dirinya, menampak-nampakkan seolah-olah soleh, namun ternyata hatinya dipenuhi dengan noda-noda maksiat, penyakit-penyakit hati. Dan seandainya mereka para wali Allah dilihat bahwasanya ada karomah ada pada diri mereka, maka mereka ankaru, maka mereka akan mengingkarinya. Mengingkari itu bukanlah karomah. Berbeda dengan seseorang yang seolah-olah mengatakan ini adalah karomah dari Allah, ini adalah karomah atas kesolehan saya. Berbeda dengan seorang mukmin yang sejati. Mereka tidak ingin terlihat bahwasanya mereka memiliki sebuah karomah. Fannasu fi ghaflatihim wa hum fi qat'i falatihim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, banyak manusia yang berada dalam kelalaian mereka. Berbeda dengan seorang mukmin yang sadar, seorang mukmin yang waspada, yang senantiasa mengoreksi hatinya. Seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang sadar ketika dia kehilangan hatinya. Ketika seorang mukmin yang cerdas adalah dia sadar ketika merasa hatinya hilang, dia segera mencarinya. Kemanakah aku akan mencari hati yang hilang ini? Maka para ulama pun memberikan sebuah nasihat. Nasihat dari para ulama ketika seseorang hatinya melenceng. Ketika seseorang hatinya merasa keras. Kenapa hati ini susah lembut? Maka sebagian ulama memberikan nasihat. Maka carilah hatimu di tempat-tempat anak yatim. Usaplah kepala mereka. Ketika engkau merasakan kerasnya hatimu, maka carilah hatimu di rumah sakit. Dengarkanlah rintihan-rintihan orang sakit. Ketika engkau merasakan kerasnya hatimu, maka carilah hatimu di kuburan. Ziarah kubur. Merenunglah di sana. Renungilah akhirat. Renungilah bahwasanya engkau tidak lama lagi, engkau sebenarnya sedang mengantri untuk menempati alam kubur tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika akhir zaman ini banyak fitnah materialisme, yang mana semuanya dinilai oleh material, oleh materi. Maka di saat inilah seseorang perlu untuk senantiasa menjaga hatinya. Menjaga kesucian hatinya, menjaga hatinya agar lembut. Maka carilah hati tersebut di tempat-tempat kesedihan. Di tempat-tempat yang menjadikan seseorang itu akan luluh hatinya dan ikut menangis.
Berbeda dengan seseorang. Seseorang yang ketika di tempat-tempat kesedihan, dia tidak ikut sedih, tidak ikut menangis, maka sangat dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan, jangan-jangan hatinya sudah mati, hatinya sudah membeku, dan tidak bisa mencair lagi. Jemaah yang dirahmati Allah. Fanas'allahu ta'azza wa jalla at-taufiqa littibaihim. Maka kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jejak mereka, jejak para ulama yang mereka memiliki keimanan yang sejati. Wa yaj'alana min atba'ihim, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk para pengikut mereka. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah inti dari sebuah hukuman yang menerpa batin seseorang. Ya. Sehingga seseorang harus sadar bahwa terkadang sebenarnya Allah telah menghukumnya berkali-kali, akan tetapi dia tidak menyadarinya. Coba kita renungkan jamaah sekalian, kita semua tentunya setiap hari beribadah kepada Allah. Kita setiap hari melakukan ibadah sholat, melakukan membaca Al-Quran setiap hari di rumah kita. Coba kita renungkan bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Apakah sholat kita, apakah kita dihilangkan dari rasa nikmat dalam beribadah, dalam bermunajat kepada Allah? Apakah kita merasakan susah dalam khusyuk ketika sholat? Hilang rasa nikmat ketika sholat. Itulah hakikatnya sebuah hukuman yang menimpa batin seseorang. Ketika seseorang sulit melakukan khusyuk dalam sholat, sulit merasakan nikmatnya sholat, penyejuk pandangannya, penyejuk hatinya, itulah hakikat hukuman yang tidak terasa. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba, tidak ada musibah yang melebihi dari kerasnya hati dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwasannya hukuman yang berat itu adalah ketika seseorang merasa berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hukuman adalah ketika sedikitnya taufik untuk melakukan amal soleh. Coba kita renungkan, hari-hari kita lewati, dan ternyata kita dipenuhi kelalaian dalam memanfaatkan hari-hari kita. Karena betapa banyak hari-hari yang kita lewati, namun justru hal tersebut dilewatkan dan tidak ada ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Betapa banyak hari-hari kita terlalaikan, sehingga terkadang pada suatu hari kita tidak sempat membaca Al-Quran. Bukankah terkadang berlalu malam-malam hari yang panjang, dan terkadang kita pun sangat berat untuk melakukan sholat malam. Dan kita pun merasa terkadang kita sangat lemah di hadapan godaan hawa nafsu, godaan syahwat yang senantiasa membujuk seseorang agar terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dan kita pun terkadang merasakan adanya keinginan dalam diri kita, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk popularitas, untuk terkenal, mendapatkan popularitas di tengah masyarakat, mendapatkan jabatan kekuasaan, dan mendapatkan harta yang melimpah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun terkadang merasakan betapa banyak kita lalai dengan akhirat dan disibukkan oleh dunia. Maka hukuman manakah yang lebih berat dari hukuman tersebut?
Hukuman manakah yang lebih berat ketika hati seseorang itu lalai? Lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat. Hukuman manakah yang lebih berat daripada ketika seseorang sama sekali tidak merasakan kenikmatan dan kemanisan dalam rasa manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita sadari bahwasanya sebenarnya hukuman yang menimpa hati seseorang itu sebenarnya jauh lebih berat daripada hukuman yang menimpa harta, menimpa anaknya, menimpa keluarganya, dan menimpa kesehatannya. Maka kita harus senantiasa memohon keselamatan dan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena seorang hamba akan terhalang mendapatkan taufik untuk beribadah. Terhalang melakukan ibadah-ibadah adalah karena sebab dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehingga yang harus kita latih adalah bagaimana melatih hati ini, bagaimana melatih jiwa ini agar peka terhadap sebuah hukuman. Kepekaan jiwa ini untuk menyadari adanya hukuman Allah yang menerpa batin seseorang. Melatih hati ini peka agar hati ini tidak keras. Kita lihat bagaimana kepekaan hati para ulama salaf. Kita akan melihat contohnya bagaimana para ulama salaf itu sangat peka ketika mendapatkan sebuah hukuman dari dosa yang telah dilakukan. Sebagai contoh, sebuah kisah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Khurimtu qiyamal laili khamsata asyhurin." Aku pernah terhalang, tidak bisa melakukan salat malam selama 5 bulan berturut-turut. Kita lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri merasakan pernah terhalang tidak bisa melakukan salat malam selama 5 bulan berturut-turut. Apa sebabnya jamaah sekalian? Kata beliau, bidzanbin adnabtuhu, adalah karena sebuah dosa yang pernah aku lakukan. Kemudian ada yang bertanya, wahai imam, apakah dosa tersebut? Maka kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, ra'aitu rajulan yabki. Aku pernah melihat seseorang yang menangis. Fakultu fi nafsi hada mura'in. Kemudian aku mengatakan dalam hati bahwa orang ini adalah orang yang berbuat riya. Kita lihat satu suudzon saja mengakibatkan tidak bisa sholat malam selama 5 bulan berturut-turut. Sehingga seseorang harus senantiasa waspada. Jangan sampai mudah untuk bersuudzon kepada sesama muslim. Janganlah sampai seseorang ketika melihat geliat-geliat dari saudaranya, melihat tanda-tanda, dan tidak boleh memastikan bahwasanya saudara tersebut adalah berbuat riya. Karena kita belum melihat isi hatinya. Karena kita tidak membelah isi dadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah berat urusan hati. Sangatlah berat memiliki hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang senantiasa mengharapkan kebaikan bagi saudara-saudaranya sesama seiman. Sebagai contoh masalah suudzon, yang mana terkadang kita pun merasakan betapa cepatnya ya diri ini untuk suudzon kepada sesama muslim. Sebagaimana contoh ketika kita berpapasan dengan saudara kita. Dan ternyata kita melihat kenapa saudara kita tidak mengucapkan salam. Kenapa saudara kita kok tidak senyum. Kenapa kok seolah-olah cemberut. Diam saja ketika berpapasan nggak salam. Maka kita pun terkadang cepat bersuudzon. Padahal bisa kita tafsirkan yang lainnya. Bisa kita maknai barangkali saudara kita sedang dirundung masalah.
barangkali banyak masalahnya. Maka jemaah sekalian, kita berusaha mengedepankan husnudzon kepada saudara kita sesama muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami sekali lagi bahwasanya seseorang tidak akan bisa lepas dari hukuman. Seseorang mungkin bisa mudah lepas dari hukuman manusia, dari hukuman dunia. Tetapi yang harus dipahami bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa menghindar, tidak akan bisa menghindar sama sekali dari hukuman Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata banyak sekali dari kita yang mungkin terbuai dengan sebuah penundaan sebuah hukuman. Ya. Yang padahal itu harus kita sadari, harus senantiasa bertobat dan senantiasa ada usaha untuk memperbaiki diri ini. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan tentang ya harusnya seseorang itu waspada. Waspada dengan sebuah istidraj. Istidraj yang seseorang banyak tidak menyadarinya. Bila kita lihat contohnya ketika kita melihat seseorang berlumuran dengan dosa di dunia ini. Namun ternyata kok dia jarang jatuh sakit, rezekinya kok ya lancar-lancar saja, ekonominya terus menanjak, ya. Tidak ada aral yang melintang, ya. Maka waspadalah. Maka hati-hatilah. Bisa jadi dia sedang mengalami sebuah kondisi yang biasa diistilahkan dengan apa? Dengan istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu sebuah kenikmatan yang dicurahkan di dunia ini untuk melalaikan seseorang. Kenikmatan yang dicurahkan di dunia ini untuk melalaikan seseorang sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Kita lihat seseorang ketika bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah. Itu adalah ibaratnya seseorang berada di tempat yang tinggi, berada di puncaknya mungkin. Namun ketika seseorang di ketinggian yang sangat tinggi dan ketika tiba-tiba dia terjatuh. Ketika tiba-tiba datang adab Allah, datang siksa Allah, maka dia akan terjatuh dengan apa? Dengan sangat sakitnya. Itulah ibarat orang yang terjatuh dalam ketinggian yang sangat tinggi. Rasulullah SAW mengingatkan istidraj dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib. Jika seandainya engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia ini yang diinginkan oleh seorang hamba, padahal hamba tersebut gemar berbuat maksiat. Fa innama huwa istidrajun. Maka ketahuilah bahwasannya itu adalah sebuah istidraj. Tsumma tala Rasulullah SAW. Kemudian Allah membaca firman Allah Ta'ala. Falamma nasu ma dukkiru bih. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kita lihat ya, ketika mereka telah melupakan melalaikan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', abwaba kulli syai'. Maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu kenikmatan dunia untuk mereka. Hatta idza farihu biha,
Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka peroleh. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan untuk mereka berupa kenikmatan duniawi. Akhadnahum baghtatan. Maka kata Allah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Faidahum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Kita lihat bagaimana keadaannya. Ketika seseorang Allah berikan pintu-pintu kenikmatan dunia untuknya. Padahal dia pada puncak-puncaknya berbuat dosa dan maksiat. Maka saat itulah ketika dia bergelimang dengan kenikmatan dunia, maka Allah akan mengazab mereka. Allah menyiksa mereka baghtatan, tiba-tiba. Inilah yang lebih mengena dan lebih menyakitkan diri dan hati mereka. Sehingga mereka apa? Faidahum mublisun. Mereka akan kaget. Mereka akan tercengang. Sehingga mereka akan terdiam dengan penuh keterputusasaan. Surat Al-An'am ayat yang ke-44. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ya perlu kita pahami bahwasanya lancarnya sebuah rizki itu bukanlah standar kasih sayang Allah terhadap hambanya. Ya, justru bisa jadi kelapangan hidup itu adalah merupakan sebuah azab yang tidak disadari. Ya. Sehingga untuk apa? Untuk apa banyak harta fisik yang sehat, namun ternyata batin itu merana. Dan ancaman akhirat pun senantiasa menghantuinya. Ya. Sehingga perlu kita pahami, kalau seandainya standar kasih sayang Allah adalah harta, maka tentunya korunlah yang paling Allah sayangi. Ya. Namun justru kenyataannya adalah korun mendapatkan adab Allah dibenamkan ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Ya. Namun sebaliknya, kita juga janganlah mengira bahwasannya setiap orang yang mungkin mendapatkan cobaan, sering mendapatkan ujian hidup, ya mendapatkan ujian sakit, jangan lantas kita ya memastikan bahwasanya orang tersebut, mengatakan orang tersebut adalah orang yang sedang diadab atau dimurkai Allah. Sebab bisa jadi musibah tersebut bisa jadi dalam rangka untuk meningkatkan derajat hamba tersebut dan menggugurkan dosa-dosanya. Namun bukan berarti seseorang itu meminta musibah kepada Allah di dunia ini. Justru hal yang tepat adalah berusaha senantiasa taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, taat menjalankan ajaran agama dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ya. Kalaupun suatu saat diuji dengan sebuah musibah, maka sikap seorang mukmin adalah segera introspeksi diri dan bersabar. Bersabar karena sebuah musibah sakit contohnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya dan bisa mengangkat derajatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah hukuman yang terkadang seseorang tidak merasakannya. Inilah keadaan seseorang yang sebenarnya telah kehilangan hatinya, namun ia tidak menyadarinya atau kurang menyadarinya. Sehingga yang kita harapkan adalah semoga kita termasuk seorang hamba yang senantiasa peka terhadap hatinya, peka dengan batinnya, sehingga dia sangat sadar kapan hati itu sehat, kapan hati itu hidup, dan sadar kapan hati itu merasa sakit. Sehingga apa? Sehingga segera ia akan berusaha mengobatinya. Mengobatinya dengan cara yang telah dijelaskan oleh syariat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki kesadaran, memiliki kewaspadaan
dan menyadari bahwasannya di sana ada sebuah hukuman yang terkadang banyak tidak dirasakan oleh seseorang. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan perbaikan diri, kesempatan untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari hati yang keras yang tidak merasakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.